Nama saya Hermawan Cakradiwirya. Jadi kalau untuk pengalaman sih, mulai bisnis ya itu dimulai dari 2001 itu bikin web postingan sendiri. Tapi karena masih hijau banget, masih agak waktu itu agak gimana gitu, akhirnya nggak jadi apa nggak tahu. Pengen sih bisnis dari dulu coba-coba itu lebih ke digital emang, lebih ke server lah. Udah gitu sempet akhirnya pergi kuliah luar ke Belanda, Swedia. Di sana ketemu teman, kita bikin pertama yang waktu dibikin itu apa ya, htPanel namanya. Itu software bikin sendiri, itu buat domain registration management system lah, kayak semacam untuk domain registrar companies, untuk apa, kalau misalnya dia punya register jualan.com, .net, .nl atau apalah. Went off pretty well for a while. Beberapa company di Skandinavia itu pakai waktu itu, but decided to stop it. Waktu itu kita kebetulan nanti mau pilih ruang partner waktu itu, ada beberapa. Itu yang pelajaran pertama yang saya sendiri rasain, untuk ruang partner itu agak susah bagi investor gitu ya. Terus after that 2009 akhir itu saya sama partner saya, teman saya sendiri itu sempat mikir lagi, Facebook waktu itu naik-naiknya, sekarang masih naik, tapi waktu itu mulai naik gitu. Kita ngelihat, kita sebenarnya pengen jual barang di apartemen sendiri gitu, tapi akhirnya jualan di Facebook, kok gimana nggak ada gitu kan. Sempat nyari-nyari, nggak ada platform yang memungkinkan kita untuk jualan dalam Facebook. Akhirnya boleh juga nih kita kerjain nih. Tapi waktu itu kita struggle untuk banyak lah kerjaan, ya misalnya kampus, kuliah, terus udah gitu ada htPanel, ada urusan lain. Akhirnya nggak sempet keurus, sampai sempet kita akhirnya fundraising, coba nyari investor gitu, ada beberapa kali. Baru dapetnya itu 2011 awal, itu di sana kita dapat seed funding. Di sana beberapa mereka tuh pemain bisnis lokal lah di sana. Tapi yang kita lihat itu setelah dapat seed funding, akhirnya saya putusin balik ke Indonesia, kita develop di sini semua. Jadi baru develop sini semua, setup tim sini, di sana sales office, cuman untuk apa, bisnis related aja gitu. Kita balik ke sini, setup tim, sampai sekarang udah hampir setahun jalan. Kita launch Maseller itu kira-kira Juli. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata pertumbuhan user itu lebih banyak dari Indonesia sebenarnya. Kalau di Indonesia untuk user base oke lah, cepat naiknya, bagi untuk masalah sosial media gitu, di Facebook, di Twitter udah terbukti. Untuk viraling cepet banget, orang ikut-ikutan gitu. Terus kita ngerasa oke, Indonesia ini tempat bagus untuk kita bangun user base. Di sana biarpun sedikit, tapi mereka willing to spend more gitu. Terus nggak terlalu ribet yang kita rasain untuk nge-guide klien atau gimana. Jadi ujung-ujungnya sekarang kita ada sedikit shifting direction. Masalah itu lebih ke apa, kayak social media services, kita lebih ngejual service dan produk kita sendiri yang itu Facebook Commerce application. Lalu Indonesia sendiri kita pecah menjadi namanya Onigi.com. Onigi.com itu solusi Facebook Commerce juga, tapi bukan cuma Facebook sih, nanti kita lebih ke social commerce. Itu yang kita kerjain, dan kita merasa ini lebih pas untuk market Indonesia, karena kita just dorong banget. Kita dari mulai payment, dari mulai shipping, itu semua lebih di tailor made untuk Indonesian market gitu. Sedangkan Maseller will roll by itself, di sana cuma selling aja, di sini kita kerjain gitu. Jadi makanya ujung-ujungnya kenapa bisa memisah Onigi.com dengan Maseller. Maseller was spin-off ya, Maseller ya. Well, it started off with the Homosa, but then we thought like, okay, we have to change it, make something else. Akhirnya cuma keceplosan aja Maseller. Terus Onigi sendiri nyari nama 5 karakter itu kan susah. ONIGI gitu. Nyari nama 5 karakter susah, begitu
yang .com-nya kosong lebih susah lagi gitu. Lagi akhirnya pikir itu bahasa nyemplungnya onigiri. Onigiri potong aja rinya gitu, udah onigiri yang agak sedikit unik gitu. Terus lagi waktu itu kita ada beberapa nama, kita pilih-pilih, beberapa orang bilang udah itu aja ya udah kita coba dengan ini. Coba. Oke, onigiri ini makanya kita tailor-made untuk Indonesia. Kita sekarang para Dubai Initiative, yang sama Kak Andi yang initiate. Jadi onigiri jadi salah satu e-commerce platform di dalam inisiatif tersebut. Inisiatif tersebut itu didukung dari beberapa macam dari beberapa macam company yang memang nge-support untuk UKM untuk jualan online, dari mulai logistik, dari mulai payment, dari mulai platform. Kita masuk sebagai platform gitu. Jadi kita sekarang sedang menjalin kerjasama beberapa company lain, misalnya untuk shipping gitu. Kemungkinan besar nanti di seluruh kota besar Indonesia kita udah bisa pick up service. Jadi merchant itu atau UKM itu nggak perlu lagi ngurusin shipping. Mereka udah begitu order udah di paid oleh si pembeli. All they know is they need to prepare the products. Kurir bakal datang ambil produk, terus ship the goods to be shipped to the destination gitu. Begitu kelar urusan payment langsung masuk ke rekening mereka. Jadi mereka nggak usah lagi masuk pergi ke Iki atau JNE terdekat atau gimana, langsung diambil. Itu salah satunya. Payment juga kita deeply integrated dengan beberapa payment gateway lokal yang lagi naik lah, startup juga lah gitu. Jadi mereka yang ngurus payment, kita jadi semua merchant kita itu udah diurusin semuanya gitu. Jadi dengan berbagai inisiatif kita juga akan terbantu, soalnya kita nggak ngejar UKM untuk menjadi online, tapi akan ada orang-orang yang ngurusin UKM tersebut untuk urusin uploadnya, urusin barangnya, promosinya gitu. Jadi karena kita melihat UKM Indonesia itu kan mungkin computer literacy levelnya masih agak sedikit di bawah gitu. Jadi mereka nggak ada waktu mungkin untuk ngurusin marketing, untuk ngurusin digital medianya, untuk ngurusin online nya. Jadi mereka nggak usah pusing mikirin itu, ntar kita bantu yang mereka tahu produknya online di platform kita.